Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu dimanapun jemaat berada pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5-12 dalam satu tema, hati yang mencintai Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan harus itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Sampai sejauh ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu tema hati yang mencintai Tuhan. Inilah ketetapan Tuhan, inilah perintah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Nah, tentu ini pada waktu itu, tapi pada hari ini, pada kita tentunya, untuk kita kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya percaya inilah yang dirindukan Tuhan atas setiap kita, untuk kita mencintai Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Mencintai dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Itulah yang Tuhan rindukan atas setiap kita. Kegoncangan, masalah yang kita hadapi hari-hari ini, itu Tuhan izinkan untuk kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, untuk kita bisa mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Tidak bisa tidak dalam hidup kita hanya mencintai Tuhan, karena tanpa itu kita tidak akan mungkin, karena banyak hal mendistract kita sehingga kita tidak bisa mencintai Tuhan. Tapi saya mau sampaikan hari ini ada beberapa hal supaya kita menikmati seperti yang dijanjikan Tuhan, supaya baik keadaanmu. Saya percaya itulah yang dirindukan Tuhan atas saudara dan saya. Bagaimana supaya kehidupan kita baik? Yang pertama tentu kita harus mencintai Tuhan dengan tulus. Saya percaya mencintai Tuhan dengan tulus artinya tidak ada embel-embel yang harus kita ajukan kepada Tuhan. Memang pure kita mau mencintai Tuhan dengan tulus, walaupun meskipun kita tidak mampu untuk mencintai Tuhan, walaupun situasi dan kondisi yang kita alami, walaupun keadaan berat yang kita alami, seolah-olah kita berkata, bagaimana saya bisa mencintai Tuhan dengan kondisi dan situasi yang aku alami pada hari ini. Tapi percayalah, karena Matius pasal 7 ayat 7 berkata, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapati, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalaupun hari-hari ini kita susah untuk mencintai Tuhan oleh karena kondisi dan situasi, terutama COVID-19 yang kita hadapi hari-hari ini, tapi mintalah kepada Tuhan. Karena kita katakan minta supaya kita diberikan hati untuk mencintai Dia dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Karena itu yang Tuhan rindukan. Itu sebabnya dimanapun saudara berada saat ini, saya mau supaya saudara minta kepada Tuhan hati yang mencintai Tuhan dengan tulus. Karena itu hari-hari ini yang dirindukan Tuhan dari setiap kita, anak-anaknya. Kalau kita belajar dari Samuel
Samuel bukan siapa-siapa, bukan juga keturunan imam, bukan juga keturunan nabi, bukan juga keturunan hakim. Tapi Samuel bisa dipakai Tuhan menjadi hakim, menjadi nabi, menjadi imam sekaligus. Mengapa itu terjadi? Karena Samuel mencintai Tuhan. Terbukti dari masa kecil dia ada di Nabi Eli. Jadi dia ada sejak kecil di rumah Nabi Eli. Itu sebabnya pada waktu Tuhan berbicara kepada Samuel, Nabi Eli mengatakan dan membawa dia untuk mengerti bahwa sesungguhnya yang berkata-kata itu adalah Tuhan. Sehingga Samuel mengerti bahwa Tuhanlah yang berbicara kepada dia. Penting untuk saudara dan saya lebih membuka mata rohani kita supaya kita bisa mendengar perkataan Tuhan. Ini penting hari-hari ini. Dan saya percaya Tuhan berbicara bagi setiap kita, khususnya kondisi dan situasi yang kita alami saat ini. Karena Bapa, karena Tuhan adalah Bapa yang senantiasa berbicara kepada kita. Itu sebabnya saya mau, saudara, mari kita belajar seperti Samuel. Alkitab menegaskan pada waktu kecil Samuel memberikan hatinya kepada Tuhan. Itulah yang dilihat Tuhan, bahwa dia mencintai Tuhan dengan tulus. Demikian juga kalau kita belajar bagaimana Timotius dari sejak kecil dia mencintai Tuhan. Terbukti pada waktu kecil dia belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga Tuhan memakai orang yang sungguh-sungguh. Dan saya berdoa, Andalah orangnya yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, mencintai Tuhan dengan roh yang berkobar-kobar. Hal yang kedua ini penting pada waktu kita mencintai Tuhan dengan berkobar-kobar. Seperti yang dikatakan Roma pasal 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari bangkitkan roh kita. Mari kita mencintai Tuhan dengan roh yang berkobar-kobar. Jika kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, habis-habisan, sungguh-sungguh, serius kepada Tuhan, itulah yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Injil Matius 6 ayat 21 berkata, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jadi jelas di mana hati kita. Kalau hati kita kepada harta, Tuhan tidak berkenan. Hati kita harus kepada Tuhan. Bahkan Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33 jelas juga berkata hal yang sama. Yang pertanyaan bagi kita sekarang, mengapa kita tidak bisa mencintai Tuhan dengan berkobar-kobar? Ada banyak alasan. Tapi yang pertama, karena kita kurang mengenal Dia sebagai Bapa. Tapi pagi ini saya mau mari kita mengenal Dia sebagai Bapa. Pengenalan kita akan Bapa itu ditentukan oleh hubungan kita. Yang kedua, tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini di mana kita stay at home, kita ada di rumah, mari hari-hari yang ada ini kita pakai untuk kita berdoa, memuji menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, merenungkan firman Tuhan, karena waktu kita banyak di rumah. Yang ketiga, tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup. Saya mengajak kita, siapa yang menjadi prioritas kita? Tuhan yang menjadi prioritas. Keluarga juga prioritas, baru pekerjaan. Mari kita belajar untuk prioritas utama adalah Tuhan. Karena Dia Allah tidak mau, Dia adalah Allah yang cemburu.
Yang keempat, ada selubung yang menutupi mata rohani kita. Seperti kalau kita membaca dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 13, bagaimana dua orang yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka sudah berjalan bersama dengan Tuhan, namun mereka tidak mengenal Tuhan. Karena Alkitab katakan mata mereka masih diselubungi. Tapi pada waktu Tuhan membuka mata rohani mereka, apa yang terjadi? Mereka bersuka cita bahwa mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Kerinduan setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada satupun yang menjadi lawan kita, karena Dia berkuasa, Dia berdaulat. Yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan habis-habisan. Mengasihi Tuhan habis-habisan dalam artian tidak ada lagi yang dipertahankan. Seluruh keberadaan kita, seluruh hidup kita, harta kita, milik kita, pangkat kita, jabatan kita, bahkan keluarga kita, bahkan hidup kita persembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan mengasihi Tuhan habis-habisan. Tidak lagi yang kita pertahankan. Bahkan jemaat yang ada pun semua milik Tuhan. Bahkan keselamatan yang kita terima pun semuanya dari Tuhan. Dan jika kita memakai semua fasilitas yang Tuhan berikan bagi kita, kita bersyukur. Itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan habis-habisan. Saya percaya 3 hal ini yang kita lakukan, maka janji Tuhan pada kita di ayat yang 10 sampai 11 jelas Tuhan berkata, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Kota-kota yang besar dan yang baik. Katakan amin. Yang tidak kita dirikan dikatakan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang yang baik. Siapa yang membuat? Tuhan. Yang tidak kau isi dikatakan. Siapa yang mengisi? Tuhan. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Luar biasa janji Tuhan. Kebun-kebun anggur yang tidak kamu tanam. Dan pohon zaitun, kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanam, itu akan diberikan kepada kita. Banyak hal lagi yang Tuhan akan berikan kepada kita. Yang penting mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kita. Karena itu perintah Tuhan. Tapi kita harus sadari ada warning daripada Tuhan. Ada peringatan dari Tuhan di ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saya mau kasih tahu banyak sekali kita pada waktu kita diberkati Tuhan, kita sehat, keluarga baik, uang banyak, usaha maju, pekerjaan diberkati, sehingga kita lupa kepada Tuhan. Hati-hati, awas, jangan kita tidak mengasihi Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Dan saya percaya itulah yang Tuhan rindukan hari-hari ini bagi kita. Jikalau saudara dan saya mengasihi Tuhan habis-habisan, serius, sungguh-sungguh, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, maka Tuhan membuat keadaan kita baik adanya. Saya percaya itulah yang menjadi perenungan pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.